Renungan malam sebelum tidur hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 21 yang berbunyi, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja. Melalui Roma 12 ayat 21 ini, Paulus ingin mengajarkan tentang kemenangan yang sejati. Cara mengalahkan kejahatan bukan dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Dalam kehidupan kita untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan sungguh tidak mudah. Karena dalam pandangan dunia adalah mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan semakin jahat, semakin baik. Tetapi ajaran Alkitab kepada kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena ini sesuai dengan ajaran Yesus di Injil Lukas 6 ayat 27, yaitu kasihlah musuhmu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Karena itu, hendaklah kita kalahkan kejahatan dan kebaikan seperti ajaran Alkitab. Nyatakanlah kasih dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Melalui ayat ini, saya teringat dengan almarhum adik saya. Waktu beliau berlayar, itu di atas kapal, dia sering baru naik kapal tuh langsung diajak berantem gitu. Jadi ini kapal asing tapi kawannya ini berasal dari Indonesia juga. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di atas kapal udah langsung diajak berantem, ayo duel gitu. Siapa yang paling jago. Itu adik saya telepon ke saya, "Mas, ini aduh ada kawan gua nih di kapal kok tiap hari ngajak berantem terus." Ya saya cuma bisa bilang udah sabar aja, berdoa aja lah biar dia dikasih perubahan sama Tuhan, dijamah Tuhan agar tidak bersikap seperti itu. Jadi usut punya usut, dia ingin merasa dihargai di atas kapal. Dia ingin merasa dirinya itu dia yang paling jago di atas kapal. Jadi setiap hari adik saya diajak berantem terus sampai ya kalau telepon saya dia aduh udah nggak tahan gue nih mas gitu. Saya tetap ya udah sabar aja lah, ingat keluarga gitu kan. Tapi ya akhirnya sebagai manusia biasa beliau ya nggak tahan, akhirnya ya terjadi duel di kapal. Nah itu mungkin kita sebagai manusia ya masih sulit lah untuk menjalankan firman Tuhan yang seperti Paulus sampaikan ya. Itu, jangan kamu kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebagai manusia kita pasti sulit untuk melakukan hal itu. Proses di atas tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi butuh waktu yang lama. Seperti Yusuf, melalui waktu yang cukup lama, ia baru belajar bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Pada akhirnya ia menyaksikan bahwa Tuhan dapat membantunya untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang kamu telah merakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita untuk menyatakan hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.